Kalau misalnya suatu pernikahan beda agama itu dilarang di Quran, apakah kita tidak bisa memahaminya begini? Mungkin dilarang pada konteks tertentu. Seperti pada zaman Nabi dulu ketika mungkin orang Islam masih sedikit sehingga dikhawatirkan kalau mereka kawin dengan orang di luar Islam, maka masyarakat Islam yang masih kecil jumlahnya akan terancam. Tapi setelah orang Islam jumlahnya 1,2 miliar, ngapain masih takut kalau orang Islam kawin dengan orang non-Muslim? Akan berkurang jumlahnya. Dan demi menjaga jumlah itu, Anda melarang orang untuk kawin beda agama, menghancurkan bisa kehidupan personal orang. Ada yang kuat, misalnya oke, saya putuskan saja karena agama saya melarang. Tapi ada yang bisa hancur hidupnya karena dia harus putus dengan pacarnya dan harus membina hubungan dengan perempuan lain yang walaupun seagama tapi dia tidak bisa get along, dia tidak bisa bareng-bareng karena ya tidak cocok aja. Ya tapi kan bisa dicari sampai cocok ya. Ada kan nggak bisa dalam soal percintaan tuh carilah sampai cocok, itu kan nggak begitu ya. Namanya manusia klik dengan orang lain itu rahasia banget, itu nggak bisa dipaksakan. Kalau misalnya hanya karena beda agama Anda menghalangi mereka untuk nikah, dan nikah itu sesuatu yang baik, menurut Islam juga dianggap sesuatu yang baik, ya kenapa harus dihalangi itu? Saya nggak menganggap ada alasan yang rasional di situ. Sekali lagi, kalau agama itu agama yang membawa manfaat bagi manusia, ya dia tidak bisa melawan akal sehat manusia. Dia harus sesuai dengan akal manusia. Karena kalau nggak sesuai akan ditinggalkan. Saya ambil contoh ya. Misalnya. Dalam Al-Quran, orang-orang Islam itu dibolehkan untuk berhubungan badan melalui dua cara. Pertama nikah, yang kedua melalui hubungan perbudakan. Kalau Anda punya seorang budak perempuan atau laki-laki punya budak perempuan, Anda dibolehkan menggauli budak Anda, dan di dalam hukum Islam bukan budak boleh digauli. Tapi zaman berubah, zaman berkembang, sekarang perbudakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Apakah hanya karena di Quran disebutkan kita boleh menggauli budak perempuan, lalu dan di Quran disebutkan kalau orang Islam berperang dengan orang non-Muslim, lalu mereka menawan orang-orang perempuan non-Muslim, mereka tidak dijadikan budak. Apakah itu Nabi melakukan itu? Di Quran juga, Nabi itu di dalam perang berkali-kali menjadikan kawan perang sebagai budak. Apakah itu yang kita pakai sekarang? Di Quran ada hukumnya itu, di hadis juga ada. Sekarang kan nggak mungkin, zaman sudah berubah. Artinya hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman. Dan perubahan zaman itu membuat kita berpikir ada hal-hal yang mungkin pada zaman dulu boleh, tapi sekarang kita anggap kayaknya kok enggak ya. Contoh yang lain poligami. Ya poligami yang dibolehkan di Quran. Tapi apa iya itu yang mau kita pakai sekarang gitu? Ya mungkin pada zaman Nabi itu praktek yang umum, sama dengan waktu zaman ibu saya masih di kampung dulu tahun 70-an, ya sudah biasa kalau perempuan itu sekolahnya hanya SD toh, enggak sampai SMP. Itu menikah gitu ya. Menikah umur 16, 17 itu biasa. Nenek saya itu nikah dengan kakek saya umurnya mungkin sekitar 14-15. Sekolah SD enggak pernah, dan sekolahnya hanya dengan orang tuanya. Tapi kalau misalnya sampai sekarang Anda bertahan dengan
tradisi lama itu perempuan nggak boleh sekolah sampai SMP, hanya SD saja, habis itu dia harus kawin. Diskriminasi. Ya enggak lah. Nah, hukum agama itu juga gitu. Jadi ada hukum-hukum agama yang ya bisa kita pikirkan ulang karena zamannya berubah. Contohnya tadi perbudakan itu. Kalau nggak mungkin lah kita sekarang ini menganggap perbudakan itu boleh kita adakan lagi karena di Quran ada ayatnya. Ya enggak lah. Misalnya lagi ya, ini sebetulnya nggak perlu berpikir canggih. Anda memakai nalar biasa aja. Misalnya dalam Al-Quran, dalam hukum Islam disebutkan, kalau seorang ayah itu meninggal dan dia Muslim, anaknya non Muslim, Nggak dapat waris. anaknya nggak dapat waris, Iya. ya kan? Please, apakah kamu tega Iya, menghalangi anak tidak boleh mewarisi orang tuanya karena beda keyakinan? Come on, really? Ya kan khawatirnya hartanya dibuat untuk apa gitu. Ya, apakah kalau harta jatuh kepada orang non-muslim dengan sendirinya pasti dipakai untuk hal-hal yang buruk? Belum tentu harta itu jatuh kepada orang Islam juga akan dipakai untuk hal yang lain juga. Bisa juga untuk hal-hal yang melawan hukum Allah juga bisa juga, ya kan? Jadi apa? Yang saya anjurkan kepada orang Islam sekarang itu sebetulnya Anda beragama tidak boleh mengabaikan pikiran dan nalar, karena itu anugerah Tuhan terbesar yang diberikan oleh Allah kepada manusia, dan Anda nggak boleh sia-siakan itu. Dan di Quran juga disebutkan berkali-kali, pakailah pikiran kamu. Iya, kata orang misalnya, tapi kan nggak boleh kita berpikir melawan hukum Allah. Bentar dulu, yang disebut hukum Allah itu maksudnya apa? Kalau yang disebut hukum Allah itu misalnya perempuan tidak boleh kawin beda agama. Wait, apakah betul itu hukum Allah seperti itu? Mungkin itu hukum Allah pada zaman Nabi. Belum tentu itu hukum Allah yang dikehendaki Allah sampai sekarang. Ya, tapi kan ada di Quran. Iya, tapi kan Allah tidak bilang hukum ini berlangsung dari zaman Nabi sampai abad 21. Kan nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, tapi kok Anda berani mengatakan bahwa ini hukum tidak berlaku sekarang ya? Karena kita pakai nalar, dan memakai nalar itu diberitakan oleh Al-Quran. Semua. Kan kita diberi nalar oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk memakai nalar kita, dan di Quran dikatakan apa itu inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Jelek-jelek binatang itu adalah binatang yang tidak mendengar, yang tuli, buta, dan bisu. Yang apa artinya? Yaitu orang-orang yang tidak memakai akal. Jadi ayat ini sebetulnya buat saya merupakan gambaran jaminan penuh kepada orang Islam, pakailah nalar kamu, dan itu akan membawa kamu kebaikan di dunia dan akhirat. Saya percaya itu. Ya, tapi kan akal manusia itu tidak sama. Satu orang bisa berpendapat beda-beda. Ya benar, terbatas pula. Terbatas pula. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya beda pendapat, diskusikan. Lalu nanti diambil suara terbanyak. Dan itu kan proses yang biasa dalam parlemen, orang berdebat, pendapatnya beda-beda. Akalnya mungkin semua punya akal, tapi punya pendapat yang beda-beda. Ya nggak apa-apa. Memang manusia punya pendapat yang beda-beda, dan itu rahmat. Masing-masing memberikan perspektif dari angle yang beda-beda kan. Kalau misalnya beda-beda pendapat, ya saya yakin betul pendapat yang membawa manfaat kepada manusia itu akan diikuti banyak orang sooner or later. Mungkin sekarang nggak bisa diterima, tapi in the long run pasti diterima.